Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ramitasari, yaitu selanjutnya yaitu manfaat Microsoft PowerPoint. Banyak ahli yang mengemukakan tentang manfaat Microsoft PowerPoint. Salah satunya yaitu Kemp dan Dayton pada tahun 1986 dalam Arshad pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Yang kelima, pembelajaran yang diberikan aman dan diinginkan atau diperlukan. Yang keenam, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat meningkatkan. Yang ketujuh yaitu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya yaitu pembuatan media presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Sebelumnya saya akan menjelaskan presentasi. Presentasi adalah sebuah keterampilan yang perlu dikuasai setiap pekerja profesional saat ini. Bahkan bagi guru, presentasi dengan menggunakan PowerPoint dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dengan media presentasi menarik, guru dapat mengkombinasikan dengan baik materinya. Adapun hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan pada saat pembelajaran yang menggunakan media presentasi dengan PowerPoint yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan, yang kedua langkah-langkah bekerja dengan PowerPoint, yang keempat teknik presentasi. Selanjutnya yaitu desain tampilan pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Dalam proses ini, penataan ini harus diperhatikan prinsip desain tertentu. Antara lain, yang pertama yaitu kesederhanaan, yang kedua keterpaduan, yang ketiga penekanan, yang keempat keseimbangan. Selanjutnya, unsur-unsur visual yang selanjutnya diperlukan atau dipertimbangkan antara lain yaitu bentuk, garis, warna. Presentasi memiliki beberapa tujuan. Kenapa presentasi memiliki tujuan? Karena tujuan presentasi akan sangat menentukan bagaimana kita akan melakukan dan mendesain presentasi, yaitu sebagai berikut, yaitu menginformasi. Yang pertama yaitu menginformasikan. Presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu meyakinkan. Presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga meyakinkan orang atas suatu topik tertentu. Selanjutnya yaitu menginspirasi. Presentasi yang berusaha untuk membangkitkan inspirasi orang lain. Selanjutnya menghibur. Maksudnya di sini presentasi yang berusaha untuk memberikan kesenangan pada orang melalui informasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Di sini saya jelaskan yang pertama yaitu kelebihan Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang kedua yaitu lebih ingin tahu peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang disajikan. Yang ketiga yaitu pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Selanjutnya yaitu tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang disajikan. Yang kelima yaitu dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Selanjutnya yaitu dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik, CD atau disket atau flash disk sehingga praktis untuk dibawa kemana saja. Selanjutnya yaitu di samping adanya kelebihan, pasti adanya kekurangan pada Microsoft PowerPoint ini. Yang pertama yaitu harus adanya persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Yang kedua yaitu jika dipergunakan untuk dipresentasi di kelas adalah PC, maka para pendidik harus direpotkan oleh pengangkutan dan penyimpanan PC tersebut.
Yang ketiga yaitu jika layar monitor yang digunakan terlalu kecil, 14-15, maka kemungkinan besar yang duduk jauh dari monitor tersebut akan kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan di monitor tersebut. Yang keempat yaitu para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program ini agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. Selanjutnya itu bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari penggunaan media pembelajaran dalam pelajaran yang diharapkan bisa mengurangi kebosanan peserta didik. Sebaliknya, peserta didik akan lebih bergairah dan tertarik dengan mata pelajaran yang kreatif, interaktif, dan tidak monoton. Selanjutnya itu media yang digunakan dalam pembelajaran adalah salah satunya adalah media yang berbasis multimedia yang tulisan konsen pada penggunaan perangkat komputer pada Microsoft PowerPoint. Selanjutnya itu PowerPoint. PowerPoint sebagai bagian dari fasilitas yang telah disediakan pada komputer merupakan salah satu piranti lunak dari paket Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk membuat slide presentasi yang ditampilkan melalui layar komputer. Selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint mempunyai banyak kelebihan, antara lainnya mampu menampilkan tulisan dan gambar dengan bermacam warna, dapat diselangi dengan gambar, film, proses penulisannya juga sangat mudah, dan selanjutnya itu adapun hal-hal yang dilakukan dan yang perlu dilakukan dan diperhatikan pada saat pembelajaran menggunakan media presentasi dengan PowerPoint yang efektif adalah yang pertama yaitu persiapan, yang kedua langkah-langkah bekerja dengan PowerPoint, yang ketiga teknik presentasi. Selanjutnya yaitu setiap media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing karena tidak ada media yang terbaik yang bisa diterapkan kapan saja, di mana saja. Untuk itu, peran guru yang sangat penting di dalam menganalisis kebutuhan media yang paling cocok sesuai dengan karakteristik siswa dan situasi yang ada. Selanjutnya itu saran. Karena keterbatasan waktu yang telah diberikan kami selaku pemateri serta pengetahuan kami terbatas, maka dengan ini kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini sangat banyak kekurangan atau kesalahan di dalamnya, baik dari segi isi ataupun bahasa dalam mengurai tata bahasanya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dari pembaca supaya makalah ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga aktivitas kita sebagai mahasiswa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makalah ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, itu saja ya presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon diberi maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.